Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Amir, Agen of Gold. Kali ini kita akan sharing tentang menabung, yaitu menabung di bank dengan menabung emas. Penasaran kan? Yuk kita ikuti sampai habis. Apakah ini yang konsumen dan Anda rasakan? Gaji naik tapi kebutuhan tidak pernah cukup. Aset berkurang dengan menabung di bank. Impian sulit terwujud karena harga impian Anda semakin mahal. Memiliki sifat konsumtif, boros, dan sulit menabung. Bingung merencanakan masa depan. Ini di antara impian-impian banyak orang, yaitu haji dan umroh. Kemudian rumah yang mewah. Berikutnya mobil yang mewah. Berikutnya solusi finansialnya, yaitu 60% untuk kebutuhan pokok, 10% untuk tabungan dan investasi, dan 30% untuk kebutuhan yang lainnya. Nah, untuk yang 10% untuk tabungan dan investasi, kita harus tepat untuk menabungkannya dalam bentuk uang, deposito, atau emas. Data statistik Bank Indonesia menunjukkan inflasi sebesar 5-8% per tahun. Artinya harga barang dan jasa akan naik 5-10% per tahun. Jika rata-rata inflasi 6% per tahun, maka uang 100.000 hari ini akan bisa membeli visa, tetapi tidak berlaku untuk 1 tahun ke depan apabila uang 100.000 itu kita simpan dalam bentuk tabungan uang. Berbeda apabila kita simpan dalam bentuk emas, maka kenaikannya antara 15-40%, maka akan tetap bisa membeli visa. Tabungan manakah yang kenaikannya di atas inflasi? Nabung uang di bank, deposito, atau emas? Mari kita lihat bagaimana pertumbuhan tabungan di bank. Tabungan di bank sekitar 0,1% sampai dengan 1% per tahun plus riba. Apabila kita mempunyai saldo tabungan di bank antara 15 juta sampai 19 juta, setelah dikurangi pajak, administrasi dan lain-lain, maka dalam 1 tahun justru kita minus. Dan kalaupun kita mempunyai saldo di atas 20 juta, maka pertumbuhan tabungan kita hanya maksimal 1% per tahun. Artinya jika menabungnya dengan metode konvensional, maka Anda tidak menjadi tambah kaya, tetapi malah menjadi semakin miskin. Bagaimana kalau kita menabung deposito di bank? Contoh tahun 2007 kita punya 1 miliar didepositokan, maka bunga maksimal 10% per tahun. Bunga berbunga rollover, maka tahun 2012 akan kita dapatkan 1,6 miliar. Bunga akan berbeda apabila uang 1 miliar itu pada tahun 2007 itu kita konversikan ke emas, maka akan mendapatkan 5 kg emas. Ketika tahun 2012 kita cairkan dengan harga emas 550.000 per gram, maka akan kita dapatkan 2,7 miliar. Maka potensi kehilangan 1 miliar. Kesimpulannya, kenaikan emas lebih tinggi dari inflasi dan mempercepat pencapaian impian Anda. Berikutnya, menyimpan emas untuk impian-impian Anda. Biaya ONH apabila kita hitung dengan rupiah semakin tahun semakin mahal. Berbeda apabila kita hitung dengan emas, maka akan semakin murah. Tahun 2005 ONH 23,5 juta dengan gramasi 4 174. Sedangkan tahun 2020 ongkos ONH 35,2 juta dengan gramasi emas 35 gram. Berarti bisa 5 orang naik haji, bukan? Demikian pula ongkos biaya umroh apabila kita hitung dengan gramasi emas akan semakin murah. Demikian pula harga kendaraan apabila dihitung dengan rupiah maka semakin tahun akan semakin mahal. Tetapi sebaliknya apabila dihitung dengan emas maka semakin murah. Dengan emas maka akan menahan diri dari sifat konsumtif. Dengan simpan emas tidak mudah lagi transaksi menggunakan emas.
berikut adalah tabel perbandingan menabung uang di bank dan emas. Bagaimana cara agar dapat terhindar dari jebakan inflasi dan mendapat semua manfaat emas? Yang pertama, membuat alokasi dana ideal. Yang kedua, menetapkan impian yang dihitung dengan emas. Kemudian yang ketiga, konversikan simpanan jangka panjang Anda menjadi emas. Kesimpulan terakhir, simpanlah uang di bank secukupnya untuk operasional hidup. Selebihnya konversikan dengan emas, maka aset Anda akan terjaga dan impian Anda akan lebih mudah dan cepat tercapai. Udah tahu kan sahabat Goal, untungnya menabung emas? Tidak hanya untung, sahabat Goal juga akan cepat terwujud impiannya dengan menabung emas. Terima kasih, sampai sini sharing, sampai jumpa sharing berikutnya tentang emas. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.